Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, seraya dan senantiasa terus kita bersyukur hanya kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan lebih nikmat lagi ketika hari-hari kita itu lebih banyak gitu ya mensyukuri nikmat-nikmat Allah, apapun dan sekecil apapun nama nikmat tersebut. Karena ketika kita ingin menghitung-hitung, mengklasifikasikan segala nikmat Allah, niscaya kita tidak akan sanggup. Wa in ta'udzu nikmatallah la tuhsuha. Nikmat yang berupa harta, nikmat yang berupa umur, yang terlihat, yang tidak terlihat, banyak. Makanya hanya kalimat syukur kita tambatkan, kita serahkan hanya kepada Allah dengan harapan mudah-mudahan kita digolongkan menjadi hamba-hambanya yang ahli syukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan, tercurah limpah kepada figur manusia mulia, rahmat bagi seluruh alam, dialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan, kita harapkan semua kita diakui menjadi umatnya di akhirat kelak dan memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, seperti biasa mengawali kajian kita pada sore hari ini, mari kita baca kalimatul basmalah dan dilanjutkan doa dua kalimat syahadat dengan doa raditu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Dan selanjutnya kita lanjutkan dengan doa sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baik, melanjutkan kajian kita, temanya masih salat. Betul? Ada yang nyatet enggak sih di sini? Salat berjamaah kemarin ya. Di jamaah sudah belum? Salat jamaah? Oh belum. Salat Jumat? Belum ya? Sudah. Baru saya sebutin judulnya kayaknya. Ya. Sunnah salat berjamaah sudah belum? Belum ya? Oh berarti baru sampai syarat-syarat salat berjamaah. Oh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya kita ketahui salat ini harus kita perhatikan, harus kita update ilmu salat kita. Siapa tahu kita dapat ilmu waktu di SD, di sekolah dulu, itu sudah lupa. Gerakannya kita sudah mulai berubah gitu ya, posisi ruku dan sebagainya memang harus terus diupdate. Sunnah salat berjamaah. Yang pertama, sebelum dimulainya sholat, sunnah adanya bagi seorang makmum, ya, ini makmum dulu yang diperhatikan, itu menyerukan azan. Jadi azan ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Boleh pakai teriak-teriak, woi, sholat woi, boleh. Ya, jadi
ketika memang di posisi di mana gitu ya. Ya apalagi kalau misalkan mohon maaf ya lingkungannya ini gimana gitu. Belum paham, boleh, sah. Makanya dulu kan ada yang menggunakan beduk. Nah ya, sampai sekarang mungkin masih ada. Beduk gitu ya. Apapun lah yang ketika Islam belum berkembang atau masih teruji atau masih dilarang dan sebagainya, ada cara kayak gitu. Makanya di sebagian negara-negara yang mayoritas non-muslim itu ada larangan untuk dikeluarkan suara apa itu mic-nya atau apa ya pengeras suaranya dilarang keluar lah gitu, hanya khusus di dalam saja. Nah hanya iman yang bisa terpanggil ketika itu, oh sudah waktu sholat ini mereka pada datang gitu ya. Dan kita beda, kita harus nungguin azan dulu baru datang. Kedengaran apa enggak? Kalau enggak ada azan, wah mungkin di rumah. Mungkin gitu ya bedanya. Yang kedua, apabila telah siap, maka sunnah menyerukan iqamah. Jadi kalau sudah siap, ingat siap itu bukan patokannya bukan apa itu jam ya digital. Ini hanya fasilitas. Jadi siap itu ketika makmum itu sudah benar-benar sholat semua, sholat sunat minimal. Karena itu lebih diutamakan qobliyah, apalagi subuh. Makanya subuh, sholat subuh di Masjidil Haram itu jarak antara azan dengan iqamah lama. Karena mempersilahkan, ayo jangan sampai ketinggalan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu hanya sholat 2 rakaat subuh. Tapi jangan GR, mentang-mentang baru sholat subuh, sholat sunat subuh 2 rakaat, oh langsung pamer. Tadi kan saya, atau update status, berarti saya sudah dapat ini dunia dan seisinya. Jangan. Maksudnya apa? Itu memotivasi keutamaan, gitu ya. 2 rakaat sebelum sholat subuh. Maka dikumandangkan iqamat. Atau kalau di sini sudah ditentukan oleh takmir bahwasanya iqamah akan dikumandangkan pas 00 misalkan atau mendekati lah. Jadi sudah tahu, karena masih banyak di sebagian masjid itu berselisih. Jadi sebagian jamaah gusar ketika itu masih 1 menit berapa detik gitu ya, sudah dikumandangkan iqamah, padahal mereka masih sholat. Ada lagi yang satu pengennya segera gitu, masih 5 menit udah cepet-cepet udah, nah gitu ada. Jadi belum ada ketentuan, itu masih ada di sebagian masjid. Kami ya jadi istilah, jadi rujukan buat bagaimana memposisikan, itu keputusan masing-masing. Tapi kalau kita merujuk pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sholat itu menunggu orang-orang itu sudah benar-benar tidak ada lagi yang masih sholat, gitu ya. Bahkan puasa pun sama, saum ketika dikumandangkan azan subuh, itu kan batas akhir sahur. Ketika itu ada sahabat yang kesiangan bangun. Bilal bin Rabah mau maju, mau azan. Justru malah Rasulullah memanggil Bilal untuk nanti dulu. Azannya nanti. Tungguin, masih ada yang sahur. Masya Allah. Kalau kita beda ya. Kamu terlambat. Azan. Ya iya, maksudnya kita lebih ya udah azan waktunya sudah masuk. Ini Rasulullah waktunya sudah masuk, tapi yang lagi sahur ini diberikan hak untuk diselesaikan dulu. Azannya ditunda dulu. Jadi sunnah yang kedua iqamah. Kemudian yang ketiga, apabila imam sudah membaca Al-Fatihah dengan suara nyaring dijaharkan, sampai penghabisan Al-Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, disunnahkan semua makmum jamaah itu melafazkan amin. Jadi bukan diwakilkan, semuanya amin. Dan ingat, imamnya pun baca amin. Imamnya baca amin. Bahkan di sebagian pendapat imam itu lebih dulu baca aminnya, amin, baru makmum.
Tapi mayoritas bersama gitu ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imam baca amin. Makmum kan agak lama. Amin. Jadi imam tidak diam, baca amin. Yang keempat, sunnah imam membaca surat yang pendek-pendek. Halo? Setuju ini? Setuju. Ini kita banget ya. Kita banget, jujurlah. Karena memang betul, Nabi itu ketika sholat berjamaah pasti ringkas. Pasti pendek. Kita akan hanya menemukan Nabi itu lama sholat itu hanya ketika pas qiyamul lail. Ya, riwayat mengatakan Nabi itu sepertiga surat Al-Baqarah dalam satu rakaat. Masya Allah. Dan menikmati sholatnya. Ada juga di riwayat Muslim, di riwayat Tirmizi bahwa sholat Isya itu ada 4 surat yang disunnahkan. 1 Al-A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la, kemudian Al-Ghasyiyah, kemudian At-Tariq dan Asy-Syams. Nah, silahkan. Kira-kira kepanjangan gak itu? Oh, ternyata panjang pendek itu relatif ya. Menurut kita pendek, menurut orang lain suem. Iya ya ternyata. Iya. Oh iya ya. Jadi surat yang pendek itu seperti apa contohnya? Al-Ikhlas. Nanti kita urai ya, kita singgung dikit tentang Al-Ikhlas karena masih banyak kita ini mencintai surat Al-Ikhlas itu salah. Saya yakin semuanya suka surat Al-Ikhlas kan? Iya, termasuk saya suka surat Al-Ikhlas. Tapi rasa suka kita itu ternyata masih keliru. Kemarin dalam kajian tafsir saya yang baru, karena sudah lama saya ada tafsir yang sudah 4 tahun berjalan di Masjid Sunan Kalijaga di Kalasan. Ada yang baru mulai di Masjid Al-Mutiin Islamic Center, itu khusus ibu-ibu, tapi tafsir. Nah, baru 3 kali pertemuan, itu terakhir surat Al-Ikhlas. Itu mereka antusias dibahas, betul memang cinta, suka dengan Al-Ikhlas. Tapi setelah saya kasih tahu, ternyata kecintaan kita masih salah terhadap surat Al-Ikhlas, gitu ya. Nanti kita singgung. Selanjutnya, yang kelima, merapatkan barisan, soft. Jadi hadis itu bunyinya sebetulnya, kalau imam ada yang mengatakan sawu sufufakum, fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah. Di riwayat lain min tamamis shalah. Ya. Itu tuh hadis, itu bukan kata-kata ulama, bukan kata-kata ya imam. Adapun tambahan dalam bahasa Arab itu biasanya ada istau wastaqimu wa la takhtalifu. Luruskan, rapatkan barisannya, jangan sampai berikhtilaf atau bersenggang-senggangan. Ya, atau bainal manaqib wal aqdam. Manaqib ini atau aqdam kaki, jadi dempet semua. Ini diutamakan, ya, ada keutamaan. Jadi sunnah. Dan ada sebagian hadis atau sebagian riwayat, salah satu riwayat kita temukan di Fadailul A'mal, biasanya. Kitab Fadailul A'mal. Jadi ternyata syaitan itu menyelinap di setiap sisi jarak antara orang yang sholat. Jadi ketika ada jarak itu, nah di situ syaitan ada di situ. Jadi jangan dikira syaitan itu ketika kita sholat itu mereka nungguin di luar. Nungguin gitu ya, menggodain siapa ya gitu. Enggak. Ternyata mereka itu ada di sekitar kita, bahkan di depan, belakang, samping kanan dan kiri mereka itu. Dan Allah tidak izinkan dari atas dan dari bawah. Kenapa? Karena dari atas itu turunnya wahyu. Dari bawah juga rahmat Allah termasuk. Jadi itulah celahnya syaitan itu hanya diizinkan dari kanan kiri, depan belakang. Makanya wajar dan lumrah. Dan pasti saya yakin dengan pengalaman, kita semua pengalaman ketika sholat, pasti kadang-kadang pikiran kemana-mana gitu. Bahkan lupa naruh sesuatu, baru ingat, gitu ya. Ya itu tuh karena setan ngasih tahu kita. Nggak percaya, ini setan sekarang lagi negerin kita nih. Beneran,
Saya pernah soalnya dulu mengkaji bab tentang setan. Tahun 2011 saya ceramah tentang setan aja bahasnya. Karena saking, ternyata ini penting nih, mengenal musuh yang nyata. Gitu ya. Jadi musuh yang nyata kita itu setan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya mereka itu musuh bagi kalian yang nyata. Bayangkan, ini di Al-Quran ditegaskan. Musuh yang nyata. Jadi saya ngebahas setan aja. Akhirnya berhenti, pensiun lah, ganti tema. Karena nggak suka. Lalu itu ya jamaah tuh ngasih apa namanya, nama itu nggak enak gitu. Ada ustadz ceramahnya sedekah, terus Ustadz Yusuf Mansur itu kan, dia dikasih julukan Ustadz sedekah. Ustadz sedekah. Ya saya. Nggak enak, jangan disebut. Ya gitu. Jadi penting kita mengetahui tentang ternyata kita ini lagi berjuang nih, bukan hanya amalan, bukan hanya tentang hukum-hukum, akhlak. Kita harus tahu bahwa setan itu senantiasa ada di sekitar kita. Karena memang tugasnya. Jadi merapatkan barisan sunnah, berdiri di shaf yang dekat, paling dekat dengan imam. Ini sunnah. Makanya rebutan orang-orang itu kalau tahu berdiri di shaf pertama dekat imam. Jadi bukan shaf paling depan, di depan imam. Khairus sufufir rijal awwaluha. Shaf terbaik bagi kaum laki-laki itu adalah yang terdepan. Wa khairus sufufin nisa akhiruha. Dan shaf terbaik bagi kaum hawa perempuan itu yang paling belakang. Ya, itu bedanya. Makanya nggak bisa laki-laki dengan wanita disejajarkan dalam sholat. Tidak. Walaupun dibolehkan dalam mazhab Imam Syafi'i pun boleh. Imam Syafi'i berpendapat boleh. Jadi wanita dengan laki-laki sejajar gitu. Itu boleh. Selama di belakang imam. Tapi tetap ada pembatas sekat. Makanya kasus dalam ketika pas lagi viral di salah satu pondok pesantren. Yaitu ya pro dan kontra. Kenapa? Karena memang mereka juga kan ada batas itu loh, ada batas. Betul. Kan ada jarak. Cuman kan sensitif, ya. Sensitif itu terjadi. Seperti Umar bin Khattab, ambil hikmahnya. Jadi kita tuh dalam syariat itu harus hati-hati. Memang dibolehkan ini, tapi kalau jadi hukum jatuhnya itu akan menjadi fitnah. Tuh, hukum itu seperti itu. Umar bin Khattab itu diizinkan ayo salat di Masjid Al-Aqsa ketika ditaklukkan. Waktu itu di Yerusalem mau sholat di dalam masih gereja kan statusnya itu. Itu dipersilahkan, kan nggak ada larangan sholat di gereja itu dilarang, nggak ada. Ya, dibolehkan dimanapun. Kullu ardin masjidun, seluruh masjid itu tempat sujud, illal hammam wal maqbarah, kecuali kamar mandi dan kuburan. Nah nggak ada. Jadi boleh kita selama itu tempatnya suci dari najis, gitu ya, dan sebagainya. Sholat. Ayah Sofia saja sekarang Ayah Sofia kan sudah dijadikan masjid, betul? Tahu Ayah Sofia? Ayah Sofia, ayahnya Ana, ayahnya Ayah Sofia itu yang di mana? Turki. Itu kan masih banyak ornamen-ornamen ini ya dari agama lain gitu ya. Itu hanya tinggal ditutup saja. Kan Ayah Sofia itu udah berapa kali ganti-ganti ya dari perpustaka gereja, perpus, ya, diambil jadi masjid terus. Silakan dibaca sejarah. Nah dari situ kita penting ketika mendekatkan diri kepada imam. Jadi paling, tapi memang diutamakan yang dekat imam itu yang hafiz. Ya, jadi ketika imam lupa itu ngasih taunya tuh nggak pakai teriak-teriak di belakang. Iya, hanya bisik-bisik. Gitu, kedengeran. Gitu ya. Karena kasus di kita itu ya pada tawadu lah ya, yang pada hafiz itu pada tawadu, akhirnya di belakang. Ketika imam salah teriak jadi ditahuin gitu. Selanjutnya yang ketujuh, sunnah bagi imam membacakan Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah pada waktu pindah beralih ruku. Jadi itu hukumnya sunnah. Ya. Dalam lafaz Allahu Akbar itu sunnah dikeraskan.
Dan sunnah di sini muakkadah, lebih diutamakan. Makanya sebagian fatwa pendapat ulama ada yang mengatakan suara imam itu kalau nggak kedengaran makmum hukumnya makruh. Jadi harus dikeraskan. Entah pakai pengeras suara, entah dia harus meninggikan suara kayak gitu. Jadi nggak boleh tidak terdengar. Dan yang terakhir yang kedelapan, makmum melemahkan suaranya. Ini sunnah ya. Dari semua bacaan, melemahkan, meringankan lirih. Maksimal hanya terdengar oleh kita di telinga kita saja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita jangan sampai tetangga pada dengar Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu tetangga tuh jadi tadi apa saya bacanya? Ini masih ada, ya. Mohon maaf, masih ada di sebagian masjid, dan itu jadi apa namanya ya, jadi keluhan buat yang lainnya gitu. Ustaz sebenarnya boleh nggak sih gitu ya? Saya jawabnya nggak enak karena orangnya ada di situ. Jadi ya gitu, ini etika bertanya dalam majelis itu kita harus tahu. Kalau kita bertanya tentang permasalahan rumah tangga, nggak boleh kita nyebut rumah tangga kita. Ustadz, gimana kalau suami saya? Wah, nggak boleh. Ustadz, gimana kalau istri? Nggak boleh. Ya, gimana kalau ada seorang laki-laki, nah, seorang suami? Jadi pakai analogi. Itu etika bertanya. Ya, makanya tidak bisa hanya sebatas curhat dong, langsung vulgar. Nggak boleh. Ada etikanya. Mana ranah-ranah yang harus kita boleh keluarkan? Kalau masuk ke ranah aib, hati-hati. Gitu ya. Bertanya, orangnya ada di situ pelakunya. Nah, ini gawat. Itu juga menjatuhkan. Ustaz, gimana kalau itu apa hukumnya kalau bacaan keras? Sambil nggak boleh dalam itu ya. Nah, Ustaz yang bijak pun harus tahu, harus jeli. Ada nggak orangnya di sini, gitu ya? Kan kadang pengen tegas gitu ya. Wah, salah. Ada orangnya, itu orangnya saya seorang mangkaf, gitu. Betul nggak ngerasain? Iya. Makanya hati-hati ya. Nah, makmum ini suaranya lirih. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bukan di dalam hati. Ya, kalau baca itu bukan di dalam hati. Kadang lihat-lihat ini. Nah, ini nggak boleh nih ya. Ini ya, yang dilarang, yang tidak dibolehkan itu ketika salat itu tengok melebihi batas. Ya, gitu ya. Jadi ngeliat begini. Ini nggak boleh. Jadi masih dibolehkan hanya melirik ketika ada apa gitu ya, hanya sebatas ini. Jadi jangan, gini, nggak boleh. Ini serius. Sama memejamkan mata selama sholat atau lama, nggak boleh. Menikmati bacaan imam sambil merem, nggak boleh. Hanya sesekali saja dibolehkan. Jadi, nah gitu boleh. Ya, ini serius. Ini nggak boleh memejamkan mata. Tertawa ketika sholat pun nggak boleh. Ya, itu banyak faktor bisa jadi tertawa itu ya. Lagi sholat khusyunya, kadang dikit-dikit ngantuk gitu ya. Ada yang kejengkang ke belakang jatuh. Iya, bahkan sebagian pernah terjadi itu ya. Mohon maaf, ada simbah-simbah karena nggak kuat, udah ngebatalin, terus dia jalan. Maksudnya mau kentut, ternyata pas lagi jalan itu bunyi. Ya itu kan membuat sampingnya, aduh, gimana? Makanya caranya, etikanya ketika kita nggak tahan itu, tahan dulu, bukan pas udah nggak tahan langsung kita keluar. Karena ketika pas ada goyangan, ada pas jalan gitu kan, ya jelas, ya inilah. Jadi tahan dulu udah batal. Menahan untuk menyikapi agar sekelilingnya tidak terganggu itu. Ini pun bagian dari etika. Tahan dulu. Misalkan selesai udah ketahan, baru batalkan gitu caranya. Ya, bukan pas udah nggak tahan, jalan salah. Terus etika ketika sholat. Ini dibenci ketika pas kita lagi baca, terutama lagi munfarid, sholatnya munfarid sendiri. Itu kita sambil biasanya ngantuk. Nah, ya, hati-hati ketika nguap, berhenti membaca surat.
Innallaha yuhibbul 'atas wa yakrahul tasa'ub. Sungguh Allah itu suka sama hambanya yang bersin. Jadi kalau sholat bersin nggak masalah. Bahkan sebagian riwayat dibolehkan kita membaca alhamdulillah, tapi nggak kenceng. Alhamdulillah. Enggak, nanti dijawab belakang sampingnya, ya rahmukallah. Jadi cukup gitu. Dibolehkan. Tapi ketika nguap, nah ini hati-hati. Lagi baca gitu ya surat, kalau pas udah nggak kuat nguap, kalau harus nguap gitu nguap, nggak apa-apa. Tapi jangan sambil baca, ya. Alam tara kaifa fa'ala bika ya ashabil fil. Alam yaj'al itu berubah, itu berubah kalimatnya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Jadi alam ya. Ini serius. Kita mungkin sekarang bisa ketawa ketiwi, padahal kita mempraktekkan itu. Betul? Ya iya. Ini yang parah kalau imam yang ini udah bacaannya keras gitu, ya Allah, jangan. Makanya imam pasti terjaga, ya, terjaga dengan emosi. Emosinya kan itu nggak terkontrol. Kadang-kadang takut salah bacaannya, kadang-kadang sehingga nggak ngantuk, sulit. Ya, kecuali imam imam abangan. Ya iya mah, asal maju aja makmumnya paling istrinya atau ibu mertuanya gitu. Allahu Akbar. Mungkin terjadi itu karena nggak ada giroh. Karena imam itu kalau sudah diperhatikan oleh makmum, dia seolah-olah menanggung beban dosa-dosa itu, jadinya sulit ngantuk gitu ya. Makanya kalau ada imam jamaahnya banyak ngantuk, ini pertanyaan. Pertanyaan gitu ya. Nah itu 8 poin sunnah sholat. Yang menjadi imam, satu lagi. Yang boleh menjadi imam, satu, laki-laki, perempuan, dan ini ada. Jadi ternyata ulama juga mengakui tentang adanya banci. Tahu banci? Nah itu, ya, transgender. Laki-laki, perempuan, dan orang banci, waria, boleh makmum kepada laki-laki. Boleh, ya. Kemudian yang kedua, perempuan boleh makmum kepada laki-laki atau banci. Nah, boleh. Enggak kebayang. Enggak kebayang. Jadi boleh tapi. Jadi yang banci itu misalkan dia ya soleh. Namanya soleh. Ya abang saleh itu. Jadi imam mungkin lantunannya lemah gemulai lah atau gimana. Intinya boleh. Ya, wanita tapi. 3, hamba sahaya boleh bermakmum kepada orang merdeka, dan orang merdeka boleh bermakmum kepada hamba sahaya. Ini derajat Islam menyetarakan. Ya, hamba saya ini budak. Dan yang keempat, orang dewasa boleh bermakmum menjadi makmum kepada anak-anak yang hampir dewasa. Nah, dalam hal ini ulama berbeda pendapat. 1, anak-anak dibolehkan menjadi imam kalau dia belum balik, akil balik, boleh dalam sholat sunnah tarawih misalkan. Nah, jadikan dia imam, kita ajarkan 7 tahun gak apa-apa, yang penting hafiz. Wah, ini harusnya digencarkan di kita nih gitu. Terus kalau yang sudah dewasa akil balik boleh menjadi imam sholat wajib. Yang tidak boleh dimakmumi atau diikuti. 1, laki-laki tidak boleh bermakmum kepada perempuan. Nah, ini catat ya. Ini sudah menjadi ketentuan yang mutlak, tidak ada ulama yang berselisih. Makanya mohon maaf ya, sesat kalau ada yang membolehkan itu perempuan jadi imam sholat. Dan kepada banci nggak boleh. Maksudnya laki-laki bermakmum sama banci. Yang kedua, orang banci tidak boleh bermakmum kepada orang banci atau perempuan. Jadi banci semua, ikatan banci sholat mereka. Nah, mereka harus nyari, gitu ya. Jadi nggak boleh sesama mereka dan kepada perempuan. 3, orang yang pandai membaca, ya bacaannya.
lebih pandai gitu ya, secara makhraj, secara tahsin. Tidak dibolehkan bermakmum kepada yang lebih banyak kesalahannya. Jadi kategorinya lebih banyak. Jadi dia ada orang fasih. Kita tahu gitu ya. Ada orang yang pokoknya komen sing imam aku. Wah, gitu. Harus beliau. Padahal bacanya gitu. Kemana-mana. Nah, ini nggak boleh bermakmum. Lebih diutamakan orang tersebut. Tuh, saking diunggulkannya ketika kita memahami keilmuan, apalagi masalah bacaan sholat. Makanya terkait dengan praktek sholat berjamaah ini harus kita perhatikan. Tidak boleh kita sembarangan bisa sebatas formalitas, yang penting selesai sholat. Ternyata tidak. Kita saja yang sholatnya berjamaah dengan rutin dan sebagainya. Ini kita masih tanda tanya diterima atau tidak sholat kita. Makanya dalam doa aku minta diterima, ya Allah, Allahumma taqabbal minna sholatana wasiyamana, dan selanjutnya minta diterimanya amal sholat, puasa, dan seluruh. Nah, ini uraian singkat pada kesempatan kali ini. Kita buka termin pertanyaan sambil menunggu azan isya. Insya Allah minggu depan kita membahas sholat Jumat. Monggo silahkan, ada pertanyaan kira-kira? Monggo Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sulit dibayangkan. Jadi ketentuannya bukan masalah sarung celana. Yang penting menutup aurat. Tapi kalau pusing ya. Dia cenderungnya kemana? Gitu ya, dia cenderungnya kemana? Karena kalau banci itu identiknya kan laki-laki ke perempuan. Gitu ya, laki-laki ke perempuan. Jadi dia pengennya jadi perempuan. Kayak gitu. Sulit kita, ada memang perempuan pengen jadi laki-laki, walaupun ada. Tapi dia statusnya tetap perempuan masanya. Dia hanya lahiriahnya kelihatan seperti laki-laki, gayanya seperti laki-laki, tapi dia tetap perempuan. Coba mana? Wanita-wanita yang tomboy pun semuanya nggak ada diistilahkan dia laki-laki, nggak ada yang berani. Hanya yang laki-laki menyerupai perempuan lah yang ada. Karena memang itu lahiriah. Lahiriah itu ya Allah takdirkan dia itu dalam gen itu ada seperti perbedaan. Nah itu ada yang kasusnya karena lingkungan. Nah ini macam-macam. Maka dia ya pakai apa ya? Ya pokoknya nutup aurat. Pakai sarung boleh, ya. Pakai mau kena, malah bener. Gitu. Yang lain mungkin ada lagi, ibu-ibu, monggo. Halo. Iya. Apabila imam batal sholat, baik secara zahir ketahuan, pas lagi batuk, itu jangan sampai gengsi, hati-hati. Nggak semua imam tahu ilmunya ini. Mentang-mentang ini nutup-nutupin, Allah tahu, bisa dosa, ya. Atau nggak ketahuan. Gitu. Makanya makruh hukumnya udah dibilang ya minggu yang lalu, imam itu kalau punya penyakit dikit-dikit pipis atau buang angin, itu nggak boleh jadi imam. Imam itu harus yang sehat lahir batin, ya. Batinnya sehat apa? Penyakit-penyakit kedengkian, iri, mudah sum'ah, sombong dan ria dan sebagainya. Itu harus bersih, ya minimal itu bisa terjaga. Nah, ketika imam batal, diutamakan memang yang paling belakang tepat dengan imam. Itu yang diutamakan. Makanya harus kita tahu bahwa posisi yang di belakang imam itu yang benar-benar keilmuannya memadai. Sehingga dia ketika tahu imamnya batal, nggak bingung. Keringat dingin keluar. Kowe wae. Nggak boleh. Nggak bisa. Bahkan yang sebelah situ langsung maju gitu ya. Itu yang diutamakan yang di belakang.
gitu ya. Banyak kasus contoh ataupun sudah banyak sekarang di video-video di YouTube gitu ya. Ada imamnya sudah nggak kuat, batuk-batuk terus. Itu udah kode. Dia seperti ngasih kode minta diganti. Karena nggak boleh itu kok ngasih kodenya pakai omongan. Ganti ya. Nggak boleh. Gitu ya. Jadi kalau batal ya sudah dikeluarkan, batalnya bisa dengan subhanallah. Udah batal kan. Itu kode kita batal. Pas lagi tengah-tengah subhanallah. Udah, kita menyingkir. Kalau nggak ada jalan, ya kita duduk. Udah di mana? Makanya ada akses, harusnya imam itu keluar lewat jalur imam. Di masjid-masjid di Arab itu pasti ada akses gitu ya. Nah, itu dia harus yang nunggu istilahnya dan harus diganti sampai selesai sholat baru keluar. Tapi kalau sudah dilalah nggak kuat atau gimana, ada faktor lain, maka ada akses gitu ya, ada akses buat keluar dari tempat tersebut. Gimana caranya? Jadi yang di belakang tepat, bukan yang di samping ya, kecuali kalau yang di belakangnya benar-benar anak kecil misalkan. Makanya jarang ya anak kecil dibolehkan di belakang imam, atau ya siapalah sembarangan gitu ya di belakang. Nah, itu harus tahu ilmunya. Maka yang lebih dekat dengan imam dia maju ke depan. Begitu. Ada lagi? Monggo Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, setan. Sedekap. Oh gitu. Oh ya. Betul. Betul sebetulnya. Jadi kita merujuk kepada dalil di hadis, memang keterangan-keterangan ada gitu ya. Setan juga dikatakan ya dia tidak berwujud makhluk yang seperti kita ketahui. Dia itu dari kata syatona, sifat ya, sifat yang ada di tubuh kita. Tapi kan di berbagai riwayat pun Nabi mengatakan bahwa ketika azan berkumandang itu setan itu lari menjauh. Disebutkan setan bukan jin. Setan itu lari menjauh sampai larinya kencang dan terbirit-birit sambil, mohon maaf ya, kentut. Saking kencangnya menjauhi suara lantunan azan. Tapi setelah azan selesai, itu mereka balik lagi kembali ke orang-orang yang mereka ditugaskan untuk menggoda si fulan, untuk melemahkan, untuk ya tidak mau berangkat sholat dan sebagainya. Ketika berangkat sholat, mereka ikut, itu ada dalilnya kayak gitu. Nah, adapun pemahaman sebagai setan itu adalah yang di hati kita, itu pun betul. Karena setan juga bersemayam di tubuh kita melalui urat nadi, aliran darah ikut di situ. Makanya sifat malas, sifat dengki kita itu dari situ adanya. Begitu ya. Nah, jadi memang boleh kita memahami bahwa lurusnya shaf itu bukan urusan adanya setan, adanya ini, tapi di dalil ternyata ada keterangan, sebuah keterangan bahwa itu membuka celah buat setan mudah di situ ada. Nah, di situ ada. Tapi ketika kita menganggap bahwa kita sama ini nih, itu pun boleh. Makanya kan di dalil sawu sufufangan itu kan minta mami sholah merupakan bagian dari kesempurnaan sholat gitu ya. Jadi
kita pengen lebih sempurna sholat, yaitu salah satunya dengan merapatkan barisan dan meluruskan barisan agar tidak semaunya. Nah, kayak gitu. Bahkan dulu cara merapatkan barisan di zaman Nabi dalam peperangan itu pakai pedang, meluruskannya pakai pedang. Yang nggak lurus itu ya bisa kena istilahnya kayak gitu. Cuman walaupun enggak, ya itu pakai pedang diluruskannya. Akhirnya terbiasalah kayak gitu. Walaupun dibolehkan, nggak harus dempet gitu ya, boleh, tetap sah sholatnya. Ini hanya masalah keutamaan, gitu ya. Begitu. Ada lagi mungkin ibu-ibu, monggo ibu. Oh boleh. Yang belah sini nggih, monggo Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Oh iya, Masya Allah. Luar biasa diingatkan ya, makasih. Dikit lah ya. Jadi ternyata cintanya kita terhadap surat Al-Ikhlas ini kita harus tepat mencintainya. Karena cinta sukanya kita ini karena dia pendek dan cepat gitu ya, ringkas. Itu kecintaan kita. Ternyata di berbagai riwayat ada hadis-hadis yang mengatakan para sahabat itu mencintai surat Al-Ikhlas. Ada seorang remaja yang riwayatnya dari Aisyah. Aisyah memerintahkan si fulan untuk jadi imam, jadi pemimpin. Otomatis dia jadi imam. Jadi pemimpin ketua itu pasti dia jadi imam gitu. Ketika ngimami selalu rakaat keduanya Al-Ikhlas. Rakaat pertama terserah apa. Rakaat kedua Al-Ikhlas lagi, Al-Ikhlas lagi. Sampai sahabat yang lain itu pada ini Al-Ikhlas meneh. Kenapa nanya? Fulan, kenapa kamu pakai Al-Ikhlas terus? Gak hafal kamu gitu. Ya terserah saya bahasanya. Kalau Anda mau saya imami, ya saya seperti itu salatnya. Kalau tidak, ya nggak apa-apa, cari yang lain. Tuh, jawabannya. Diaduin, saking jawabannya nggak puas dari si anak ini, dari si orang ini, diadukan kepada Nabi. Nabi jadi penengah, langsung ditanya, fulan sini, betul yang diceritakan oleh para sahabat-sahabat yang lain? Betul ya Nabi, apa alasanmu kamu menggunakan Al-Ikhlas terus? Karena aku mencintai surat Al-Ikhlas. Aku suka. Maksudnya mencintai dengan maknanya, dengan kandungan ayatnya. Disitulah keluar falakal jannah. Maka kecintaanmu terhadap surat Al-Ikhlas membuat kamu menjadi golongan ahli surga. Satu. Yang kedua, ada juga ketika surat Al-Ikhlas itu si fulan ini mengakui bahwa saya senang dengan surat Al-Ikhlas. Saya suka, saya cinta. Apa alasanmu? Ya karena saya memahami di kandungan ini sangat-sangat tinggi, sangat luhur dan sebagainya. Itu pun keluar hadis yang di matan lain, berbeda matan. Jaminannya adalah surga. Siapa yang mencintai surat Al-Ikhlas, jaminannya surga. Satu lagi, yang ketiga, di riwayat lain dikatakan, Nabi pernah merintahkan para sahabat, jangan kalian tidur sebelum kalian menghatamkan Al-Quran. Para sahabat terperanjat, astagfirullah, jangan tidur sebelum menghatamkan Al-Quran. Wah, bingung, kapan tidurnya? Ali bin Abi Thalib angkat tangan, ya Rasul, ya Nabi, apakah yang engkau maksud adalah membaca surat Al-Ikhlas 3 kali? Apa jawab Nabi? Zih anta. Betul ya Ali. Jadi ternyata satu surat Al-Ikhlas kita baca itu levelnya setara dengan 1/3 Al-Quran. Kalau kita membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, seolah-olah kita sudah menghatamkan Al-Quran. Itulah saking keutamaannya surat Al-Ikhlas. Nah, para sahabat mencintai Al-Ikhlas itu karena keutamaannya, karena kandungan ayatnya, karena suratnya ini benar-benar spesial. Itulah kecintaan mereka. Nah, kecintaan kita masih karena pendek. Betul? Nah, inilah saya luruskan, kita luruskan. Oh, iya ya. Kalau ada imam baca surat Al-Ikhlas itu, resapi kandungannya, Masya Allah. Cepet, gitu, maaf. Jadi begitu ya, mohon maaf uraian singkat tentang surat Al-Ikhlas. Mudah-mudahan bisa menjadi informasi yang penting buat kita, karena bukan hanya sebatas kita itu mencintai karena dia cantik, karena dia tampan, karena dia kaya, karena dia baik, karena itulah
kesukaan kita yang levelnya masih rendah. Gitu ya, paham ya? Itu. Terhadap Al-Quran pun sama. Kita suka sama ayat ini, kita cinta sama ayat ini, karena bukan dia pendek, dia ringkas, tapi carilah kecintaan kita yang benar-benar karena Allah. Nah, mudah-mudahan uraian yang singkat ini bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa menjadi pundi-pundi amal kita yang kita bawa manfaat untuk dunia maupun di akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri pertemuan majelis kita dengan membaca kalimatul hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.